Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi. Sini bagi teman-teman fresh graduate, silahkan mengumpul. Aku pengen bahas salah satu topik gitu ya. Ini terima kasih bagi salah satu teman yang nanyain ke aku dan pengen bahas tentang ini. Kak, kenapa sih nyari lowongan pekerjaan bagi fresh graduate kok kayaknya susah banget? Apa karena pengalamannya masih minim ya? Apa karena nggak ada kelebihannya ya gitu? Kurang lebih beberapa waktu yang lalu aku ditanya kayak gitu teman-teman. Nah ini menarik banget. Aku pengen diskusi. Yuk kita ngobrol teman-teman. Mungkin ada yang pernah merasakan ini atau mungkin ada yang pernah berpikiran, iya juga kali ya. Atau mungkin udah terbebas dari pemikiran ini, bahwa pemikiran ini salah, atau masih ada yang bilang ini benar, atau gimana, masih 50-50 gitu. Ya, sekarang aku pengen bahas dari perspektifku ya teman-teman. Bagi aku sendiri, kenapa cari lowongan kerja fresh graduate itu kayaknya susah, Kak? Jawabanku adalah mungkin bukan susah karena kita tidak ada kelebihannya. Mungkin karena kita tidak tahu kelebihan kita apa, tidak yakin bahwa itu adalah kelebihan kita, dan yang selanjutnya adalah mungkin cara kita aja yang belum efektif. Artinya apa? Jangan-jangan kita, teman-teman fresh graduate di sini, terlalu buru-buru. Jadi merasa semua hal sudah dilakukan, tapi masih ada banyak sekali hal yang belum diupayakan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi buat aku, jawaban ini adalah enggak kayak gitu, teman-teman. Bahkan aku bisa bilang nyari loker untuk fresh graduate itu lebih mudah gitu daripada nyari loker buat yang experience. Serius, kayak gitu. Kok bisa sih? Kenapa? Karena teman-teman fresh graduate itu punya banyak kelebihan dibandingkan yang experience. Ini plus minus memang ya, teman-teman. Tapi kayak gini, daripada kita berfokus pada kekurangannya kita dan gara-gara kita berfokus pada kekurangannya kita jadi tidak bisa melihat kelebihan kita. Atau kita terlalu berfokus pada kelebihan orang lain, which is yang udah experience gitu ya. Sehingga kita lupa bahwa orang experience pun juga masih punya kekurangan yang harus atau yang terus bisa diimprove oleh mereka. Tapi akhirnya malah kita jadi ngurusin orang gitu, teman-teman. Nah, buat aku, teman-teman coba ya, kita persimpel aja cara mikir dan cara geraknya. Dengan hal semacam itu, mungkin teman-teman yang udah ada di komunitas lawan kerja aku udah paham ya caranya kayak gimana. Tapi di sini teman-teman aku pengen awali yuk kita diskusi. Sadar nggak kalau teman-teman fresh graduate di sini itu punya banyak sekali kelebihan? Oke? Teman-teman sadar nggak punya kelebihan banyak? Nah kita yuk diskusi. Coba teman-teman pikirkan ya dari poin-poin yang akan aku tampilkan di sini. Berapa banyak poin yang teman-teman merasa bahwa iya saya kayak gini, iya saya punya gitu. Ini cuma beberapa poin yang menurutku tuh kelebihan dari teman-teman fresh graduate. Yang pertama itu masih muda. Masih muda itu ya artinya apa sih? Terus so what kalau masih muda kayak gitu? Berarti kesempatan itu masih panjang sekali teman-teman. Kita misalkan singkirkan faktor-faktor lain ya teman-teman. Katakanlah gitu ya, usia produktif di Indonesia itu kan dari 15 sampai 64 tahun. Katakanlah teman-teman pengen kerja sampai usia 60 tahun kayak gitu. Misalkan aku usia 40 tahun, teman-teman usia 20 tahun. Misal ya, kita hanya melihat dari durasi saja, maka aku masih bisa kerja gitu ya. Misalkan ini kantoran gitu ya. Pokoknya faktor-faktor lain disingkirin gitu. Hanya faktor usia aja nih karena aku bahas poin muda. Kalau usia aku 40 berarti aku masih bisa 20 tahun lagi. Tapi kalau teman-teman usia 20 masih bisa 40 tahun lagi. Kayak gitu. Itu tuh merupakan kelebihan yang harusnya udah ada di mindsetnya teman-teman. Itu kelebihanku tuh aku masih muda. Terus kalau masih muda gitu, fresh graduate kenapa lagi? Pengetahuan teoritis masih fresh. Namanya fresh graduate artinya baru saja lulus dari suatu tingkat pendidikan terakhirnya, teman-teman. Lulus SMA, lulus SMK, lulus kuliah, kayak gitu. Artinya apa? Ilmu pengetahuan, basic fundamental pengetahuan yang akan diterapkan di dunia kerja, teman-teman tuh masih ingat, masih fresh banget. Baru kemarin selesai mata kuliah itu, baru kemarin aku dapat nilai 100, baru kemarin aku dapat nilai A, kayak gitu. Masih fresh ya, langsung gitu ya ketemu dengan dunia kerja, kalau teman-teman bisa mengelolanya dengan baik gitu, konversinya itu cukup mudah kayak gitu teman-teman. Oke?
Lalu apalagi fresh graduate? Fresh graduate karena tadi ya relatif lebih muda gitu, maka fisiknya lebih prima. Nanti teman-teman akan menyadari bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang itu hanya menerima fresh graduate. Karena apa? Karena aktivitas fisiknya itu tinggi. Oke? Butuh orang yang masih muda, fisik masih prima. Karena itu nggak mungkin di tackle sama rekan-rekan kita yang mungkin sudah lebih dewasa, lebih tua, kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau fisiknya masih prima, semangatnya juga tinggi, gitu. Ini aku ngomong yang umumnya dulu ya teman-teman, gitu. Kalau merasa merasa, tapi aku kayak orang nggak semangat deh, Kak, itu beda case, gitu ya. Bahwa kalau misalkan teman-teman masih punya fisik yang prima, masih muda gitu ya, masih punya semangat tinggi. Kenapa? Sadar nggak teman-teman punya ambisi? Ya, ambisinya itu masih tinggi teman-teman. Nggak usah bandingin sama orang lain. Nanti suatu saat teman-teman silahkan bandingkan momen ini, momen teman-teman dengar video ini gitu ya, di usia berapa. Nanti inget deh berapa tahun lagi. Teman-teman saat itu ya, dengan teman-teman saat sekarang ini yang lebih muda nih gitu. Semangatnya lebih tinggi mana? Kayak gitu. Lalu apalagi kelebihan dari fresh graduate? Pendengar yang baik. Sadar nggak teman-teman bahwa pendengar itu ya teman, pendengar yang baik, ambisi dan inovatif itu tuh kayak saling berkaitan gitu teman-teman. Sadar nggak kalau teman-teman di sini tuh generasi yang lebih muda, fresh graduate gitu, itu tuh kayak fundamentalnya inovator gitu. Jadi karena ada suatu fenomena, teman-teman itu jago nyimak, dengerin, terus menyampaikanlah pendapat gitu. Karena apa? Karena teman-teman itu update banget infonya itu, jadi poin-poinnya itu nyambung ya. Loh, bukannya zaman sekarang gini ya? Kenapa kok kita nggak gini? Kenapa kok kita nggak gini? Ini udah belum sih gitu. Jadi teman-teman tuh bener-bener kayak sumber dari setiap inovasi yang ada. Mungkin teman-teman udah yang suka baca buku ya, udah sering lihat bahwa banyak sekali loh hal-hal yang ditemukan, inovasi-inovasi baru yang dimulai yang berasal dari anak muda, fresh graduate kayak gitu teman-teman. Itu bukankah itu ada sesuatu hal yang positif banget gitu teman-teman? Ya, kok bisa sih perspektif kayak gitu ya teman-teman? Karena bisa melihat dari sudut yang beda, kemudian bisa disampaikan dan berani apa ngambil resiko teman-teman. Gitu. Jadi ibaratnya mental nothing tulusnya itu ya gitu, yang nggak sembrono ya tentunya ya kayak gitu, yang teratur karena teman-teman sudah diatur, dipagari dengan apa background pendidikan, pengetahuan dan lain-lain kayak gitu, maka itu yang akhirnya akan melahirkan suatu inovasi, penemuan baru, kemajuan zaman kayak gitu. Teman-teman sadari nggak ada inovasi yang diambil lewat jalan tanpa ambil resiko. Ada Kak, nemu ini karena itu nggak sengaja tuh lagi penelitian tiba-tiba ada fenomena ini. Ya, mungkin teman-teman tahu ya gitu ya. Banyak penemu-penemu yang menemukan itu gara-gara nggak sengaja gitu. Niatnya mau ngukur A, akhirnya nemuin B. Tapi apakah teman-teman nggak sadari bahwa pada saat melakukan A itu dia sedang melakukan hal-hal yang beresiko gitu. Berapa banyak yang orang dulunya diketawakan, manusia kok terbang, kok manusia nggak boleh gini gitu, ditentang sama ajaran-ajarannya. Akhirnya apa? Bisa membuktikan bahwa mungkin kan tuh bisa. Bahkan kita sekarang bisa menikmati hasil-hasil perkembangan tersebut kayak gitu. Nah, dengan itu semua artinya apa? Fresh graduate tuh ibaratnya tuh sesuatu yang masih mudah dibentuk, masih bisa ditempa kayak gitu. Teman-teman pengen jadi ini, ditempa jadi itu lebih mudah, ini lebih mudah, ini lebih mudah kayak gitu. Dan mungkin masih banyak sekali ya kelebihan-kelebihan dari fresh graduate yang mungkin teman-teman sadari sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini teman-teman ngerasa, nggak gitu juga sih Kak, aku nggak ngerasa gitu, aku nggak ngerasa gini, nggak ngerasa gini gitu. Apa yang harus dilakukan akhirnya kalau kayak gitu teman-teman? Nah, yang selanjutnya adalah coba kita cek teman-teman. Memiliki status fresh graduate, ibaratnya anggap aja itu privilege-nya teman-teman. Gitu.
punya status muda itu adalah privilege-nya teman-teman, kayak gitu. Nah, sekarang tergantung cara makainya kan teman-teman. Punya privilege kalau nggak dipakai sama aja kan ibaratnya kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan nih kalau teman-teman itu adalah seorang fresh graduate dan job seeker atau pencari kerja? Maka aku bilang bahwa 6 poin yang aku tulis di sini itu sifatnya wajib teman-teman. Yang pertama, teman-teman setiap hari harus rutin ya melakukan kegiatan yang seimbang antara mencari kerja, melamar kerja gitu ya, dengan pengembangan diri. Pengembangan diri itu mulai dari belajar sesuatu yang masih harus ditempa, belajar sesuatu yang nggak tahu, bahkan termasuk branding gitu ya, branding di sosial media biar teman-teman dikenal sebagai apa gitu. Itu harus dilakukan. Yang kedua, mumpung masih muda, jangan menunda. Teman-teman coba cari lowongan kerja multi channel. Sumbernya banyak. Beberapa sumber gitu. Website-website perusahaan, job portal ABC, LinkedIn, dan lain-lain. Jangan nyari sumber cuma lewat situ aja. Kayak gitu teman-teman. Nanti kesempatan-kesempatan yang luar biasa, yang mereka memang mencari seorang lulusan baru, nanti kelewat gitu aja. Bukan karena nggak ada kesempatannya, tapi mungkin teman-teman nggak terpapar infonya, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Nih, jadi teman-teman itu jangan berfokus hanya cari kerja, teman-teman. Tapi coba cari magang. Magang itu adalah momen teman-teman belajar dan latihan kerja bareng. Banyak orang sukses ya menyelesaikan magangnya, akhirnya sama perusahaan langsung diikat, langsung ditarik jadi karyawannya, kayak gitu. Nah, kita nggak tahu nih rezekinya teman-teman itu magang dulu baru kerja atau bisa langsung kerja. Karena sama-sama nggak tahu dan dua hal ini adalah hal yang positif, maka kalau teman-teman lihat ada lowongan pekerjaan, dilamar, dicoba. Ada lowongan magang, dicoba. Kayak gitu. Oke? Lalu lagi teman-teman, apalagi teman-teman itu ya jangan malas untuk tanya pada yang lebih tahu, pada seniornya teman-teman, kakak tingkat dan lain-lain kayak gitu. Oke? Intinya itu apa sih? Poin terakhir ini loh. Kalau nggak tahu nanya teman-teman. Pokoknya kalau nggak tahu nanya, nanya tuh nggak harus sama orang, nanya sama Google, nanya sama apa buku, nanya sama literatur-literatur lain gitu. Nanti kalau nanya itu jangan cuma tunggal ya. Oh, di referensi ini bilang gini, ini gini gitu. Ya udah itu. Itu pasti dilakukan dan aku yakin 100%. Aku pun juga pernah jadi fresh graduate, teman-teman. Dan aku melakukan poin-poin ini dan mungkin teman-teman di sini ada yang udah melakukan beberapa hal yang dilakukan ini. Kalau memang belum perform, nggak masalah. Jangan nyerah, lanjut aja terus gitu. Karena memang alurnya tuh gitu. Masih pendidikan, fresh graduate, barunya nanti dapat kerja nanti jadi senior kayak gitu teman-teman terus kayak gitu. Tapi kalau misalkan sampai di menit ini ya teman-teman masih ngerasa nggak gitu ya, coba teman-teman cari circle yang lebih positif. Biar apa? Biar teman-teman itu bisa mensyukuri kelebihan yang ada pada diri, tidak hanya melihat dari sisi susahnya, beratnya, mustahilnya, negatif-negatifnya, khawatirnya, takutnya, kayak gitu teman-teman. Gitu. Karena memang kalau memang kita hobi nyari sesuatu yang negatif, ya wajar karena sesuatu yang ada di dunia ini kan berpasang-pasangan gitu. Tapi kan kita harus fokus sama positifnya. Ingat teman-teman, orang yang berani itu bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Tapi orang yang berani adalah orang yang tetap mengambil tindakan walaupun merasa takut. Artinya apa? Kalau teman-teman merasa susah dalam mencari kerja, oke, aku nggak nyalahin gitu ya. Ini pendapatku pribadi kayak gitu. Tapi aku yakin bahwa fresh graduate yang hebat itu adalah fresh graduate yang tetap terus mencoba walaupun merasa susah menemukan info lokernya. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang pengen dibantu, gimana sih caranya biar lebih mudah, silahkan hubungi aku teman-teman. Boleh DM aku lewat LinkedIn, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebookku, boleh banget. Lewat komentar di video ini, boleh banget. Nanti teman-teman aku ajak join ke komunitas lowongan kerjaku, biar teman-teman ada di lingkungan, di komunitas positif, di mana bisa saling bahu-membahu, membantu sharing pengalaman terkait dengan perjalanan karir di
caranya masing-masing. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja dulu ya dari aku. Terima kasih, semoga membantu. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Semoga teman-teman di sini, khususnya teman-teman fresh graduate, dimudahkan dalam memperoleh pekerjaan impian, mengawali pekerjaannya, dan melanjutkan pekerjaannya sampai dengan nanti teman-teman selesai di periode produktifnya. Dan setiap perjalanannya teman-teman itu nanti akan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Amin. Terima kasih ya.